harus berthariqah. Akidah itu ahlus sunnah wal jamaah, harus ada firqahnya. Madhab itu ahadu min madhabil arba'ah, Syafi'i, Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian satu lagi Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik bin Anas, kemudian Abu Hanifah, kemudian di dalam akidah Asy'ariyah, dalam Maturidiyah, kemudian dalam thariqah ada Qadiriyah, ada Naqsabandiyah, ada Idrisiyah, ada Syadziliyah dan lain sebagainya. Kita harus berjalan di situ. Nah, untuk apa thariqah ini? Untuk bisa sampai kita kepada derajat muttaqin. Untuk sampai kita kepada derajat muttaqin, makrifat kepada Allah, Tak bisa kita sampai kepada Allah tanpa adanya pembimbing, tak bisa. Kenapa? Karena kita itu, kata Imam Ghazali di dalam Yahya, kita itu terkumpul di dalam diri kita itu banyak sekali nafsu. Mobil khusus nafsu syaitaniyah, nafsu bahimiyah, nafsu kaslan gitu kan. Itu semua. Maka perlunya berthariqah, perlunya berjamaah, perlunya kita itu mempunyai seorang mursyid dan lain sebagainya. Nah, di thariqah itu apa? Ada silsilah bagi pengamal thariqah. Ada silsilahnya, ada guru yang jelas seperti itu. Kenapa? Kalau tak punya silsilah, tak punya guru, maka nanti kemana kita bersandar? Seperti itu. Tak punya guru, pas syaikhahu syaitan. Seseorang belajar tanpa guru maka akhirnya syaitan. Nah, ini berguru bersilsilah itu adalah menyambungkan keguruan kita, menyambungkan keguruan kita sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyambungkan kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu. Ini adalah penyambung silsilah. Penyambung silsilah. Nah, ada apa dalam silsilah tersebut? Wasilsilatu manafidhu himamil masyayikh ar-rabbaniyah. Satu, silsilah itu adalah gerbang untuk mengenali semangatnya para syekh thariqah, Semangatnya para syekh thariqah kita bisa mengenali di mana? Di dalam silsilah ini, dalam thariqah ini. Ternyata ada Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu. Ternyata ada Syekh Sri Sa'ati. Ternyata terus. Dan mereka kita tahu manaqibnya, hayatnya, biografinya, bagaimana mereka hidup bisa sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu itu adalah berkat jalan ini, berkat silsilah ini. Kita tahu Syekh itu himamnya bagaimana, seperti itu. Dia itu bisa sampai kepada Allah dan juga bisa membawa orang untuk sampai juga kepada Allah. Itu seperti itu ya. Itu yang pertama, gerbang untuk mengenali semangat para syekh thariqah. Itu silsilah. Yang kedua adalah mizan fuyudh, penentu curahan rahmat, penentu curahan rahmat. Tentu kalau kita mengkaji ilmu hadis, ilmu sanad, bil isnadil barakah, di dalam sanad itu barakah. Tentu saya pernah ngaji di Masyikhul Azhar, itu dulu katanya ketika di Masyikhul Azhar itu dibacakan silsilah sanad ketika ngaji hadis Bukhari dulu di Masjid Azhar, itu pernah Syekh Umar Abu Hasim itu muncul orang-orang melihat cahaya di atas ketika menyebutkan anpulan itu muncul cahaya di atas, jadi bercahaya seperti itu. Mungkin saya juga nggak tahu gimana cahayanya itu, dan juga turun ketenangan di situ. Itu barakahul masyayikh, barakah ahlus suyukh, barakah mereka oleh sholihin, inda dzikri sholihin tatanazzalu rahmat. Ketika disebut sholihin maka turunlah ribu-ribu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nyambung hati mereka kepada Allah. Kenapa? Basah ketika hidup mereka itu zikir kepada Allah. Kenapa?
dan hati mereka tak pernah lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Seperti itu. Itu juga mizanul khuyut juga silsilah ini, ya kan? Kemudian majral hikmah min al-abkhuril Muhammadiyah. Media mengalirnya hikmah dari lautan Muhammadiyah. Jadi masyayikh itu apa namanya? Penyambung apa namanya, curahan masyayikh. Kalau saya bergabung dengan guru, saya bergabung dengan ulama, maka saya akan mendapatkan ilmu. Betul apa betul? Ya kan? Kalau saya bergabung dengan hukama, orang ahli hikmah, ya kan? Maka saya akan mendapatkan hikmah itu. Kalau saya bergabung dengan tukang dagang, ya kan, sekali saya bergabung dengan dagang, maka saya akan mendapatkan curahan dagangan itu. Kalau saya menjadi petani, saya dan sebagainya, maka akan muncul apa namanya, pantulan itu. Begitu pun di sini masyayikh itu adalah semuanya itu anwar Muhammadiyah. Semuanya itu adalah muncul, semuanya berinteraksi, semuanya berintisari kepada Sayyidina Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekh Ali Jum'ah mengatakan, thariqatuna muqayyadun bil Qur'an wa sunnah. Thariqah kita ini dikuatkan, dikaitkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan masyayikh ini adalah penyambung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berasaskan Quran dan Sunnah. Jadi enggak segawaya, enggak senonoh gitu ya. Oh, saya bergurunya kepada orang yang tak pernah berguru, nanti sesat nanti. Sesat, menyesatkan nanti. Kita tak sampai. Saya tadi ke sini ke Sabah, ya kan? Kalau tak ada yang menunjukkan tadi, mungkin saya ke kemana? Mungkin 50 tahun ke sini enggak nyampe-nyampe. Itu. Berguru itu karena sudah tahu dia sudah sampai, ya kan, maka kita ikut yang sudah sampai. Nah, masyayikh ini adalah entourage atau generasi atau khilafah ataupun pengganti setelah Nabi Muhammad SAW. Apa kata sini Syekh Imam Al-Busiri, wa kulluha multamisun, wa kulluhum min Rasulillahi multamisun. Jadi semuanya itu daripada Rasul SAW, kaitannya, anwarnya, madannya, akhlaknya, kemudian ahwalnya, ya kan? Kemudian semuanya itu adalah iltimas min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa mawdhu asmaul malaikatil kursiyah. Media melihat berbagai rahasia suci malaikat. Naam, ya kan? Thariqah itu seperti itu. Nanti kalau misalkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan maunah kasyaf contohnya, itu tentu salah satu jalannya itu adalah dengan thariqah. Salah satu jalan dengan thariqah. Tak ada orang besar yang di belakangnya itu tak ada orang besar. Tak ada. Siapa? Coba cari orang besar kecuali di belakangnya ada orang besar. Kita tahu adanya Imam Sya'rani, ulama sufi besar. Karangan-karangannya besar sekali. Itu di belakangnya ada siapa? Ada Syekh Al-Khawas. Tahu Imam Ibnu Athaillah? Siapa di belakang Ibnu Athaillah sampai mengarang hikam? Ya kan? Min alamatil i'timad 'ala al-amal usul rujak inda wujudi salat, sampai berapa hikam sampai habis. Kalau sedikit kata-katanya tapi bermakna sekali. Itu siapa di belakang Imam Athaillah? Itu adalah Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Imam Syadili kenapa bisa jadi seperti itu? Imam Syadili sampai Syalih Jum'ah tariqahnya Syadiliyah, si Yusri nama tariqahnya Syadiliyah. Kemudian banyak juga yang disebut Syadiliyah di Indonesia, Kiai Mimun Zubair Syadiliyah. Itu siapa di belakang Imam Syadili itu? Itu Syekh Abdul Salam bin Masis. Itu tak ada. Makanya kita berthariqah itu menyambungkan kebesaran itu, menyambungkan ke as-sahihan itu. Seperti itu. Wa madharu tajalliyat malaikat itu sama juga. Seperti itu ya. Wa madharu tajalliyatil ilahiyah, dan juga media nampaknya kekuatan ilahiyah. Itu juga sama ada di thariqah. Kita ada bersambung kepada Allah itu karena adanya guru. Guru yang bersambung kepada Allah, kita berguru kepada guru yang bersambung kepada Allah, maka kita pun akan bersambung. Seperti itu. Karena nanti akan ada bantuan. Imam
Syahroni juga sama. Pernah beliau mengungkapkan di dalam salah satu kitabnya, saya itu membaca kitab tasawuf dari mulai Ihya Ulumuddin. Saya membaca tasawuf dari mulai Qutul Qulubil Makki. Ya kan? Saya membaca tasawuf daripada Qadil Ayat, yaitu Asy-Syifa Al-Mustafa. Ya kan? Beliau baca semua kitab tasawuf. Tapi apa kata beliau? Saya seakan-akan masuk kepada pintu yang gelap, di mana saya tak bisa masuk ke dalamnya, tak tahu di mana gerbangnya dan di mana keluarnya. Tak mau gimana ini cara menggunakannya. Maka beliau beberapa tahun membaca kitab itu, beliau tak bisa, belum bisa mendapatkan arwah ilahiyah. Tetapi setelah beliau itu mulai sama kepada Syekh Al-Khawas, bab di situ beliau mengungkapkan indahnya tasawuf, indahnya kehidupan ini, indah Allah Subhanahu wa taala telah berikan nur ilahiyahnya kepada beliau. Wasullamul muridin, tangganya seorang murid. Tangganya itu adalah siapa? Ini silsilah ini. Silsilah ini. Wa ma'arijus salikin ila awalimil malakutiyah wal jabarutiyah wal lahutiyah. Dan juga tempat naik menuju alam malakut, alam jabarut dan alam lahut. Kemudian silsilah juga adalah watajawubul arwahil masyayikh dan masyayikh haji ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratillah. Dan juga tersambungnya antara ruh para syekh yang sudah meninggal dengan yang masih hidup untuk sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menyambungkan ruh kita, karena kehidupan kita tak tergolong daripada dua, ruh dan jasad. Kadang orang itu memperhatikan jasad-nya saja. Sholat gini, sholat. Tak memperhatikan ruh dia sholatnya apa tidak. Dia berzikir, tapi ruhnya kurang berzikir. Dia makan sehari itu bisa sampai 10 kali, tapi berzikir ruhnya itu, giza ruhnya itu tanpa dia sadari, tak dia makasih makan. Tanpa dia berzikir, tanpa dia mencari ilmu, tanpa dia mencari ahli hikmah-hikmahnya para ulama, seperti itu. Kan? Nah, ini thariqah itu, silsilah itu menyambungkan ruh kita dengan ruhnya para guru sampai kepada baginda Rasulullah SAW dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu, menyambungkan ruh. Makanya ada namanya Al-Fatihah, silsilah tawasul itu menyambungkan ruh juga, menyambungkan ruh, mendoakan, mengambil madat mereka, mendoakan mereka, seperti itu juga. Itu. Ini adanya di silsilah ini. Wa yufidu anwar asli alaihi mutajliyatul barakat wa yatawajjahuna ilayhi bimuqtada niyyatihi wa husulil muradihi. Para syekh ini turut menguncurkan berbagai rahasia, tajalli dan keberkahan kepada yang hidup. Takkan terasa ketika kita sambung ruh kita kepada masyayikh, kepada guru-guru kita, kepada syekhul masyayikh, kepada sampai kepada baginda Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan tajalli. Tajalli itu adalah rahasia-rahasia Allah yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Seperti itu kan, yang nanti di dalam hadis disebutkan kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih dan lain sebagainya. Barakat dan lain sebagainya, ya kan? Para syekh menghadap kepada Allah dengan segala niat yang bulat dan mencapai tujuan. Itu arti daripada silsilah. Nikmatnya seorang salik kepada silsilah. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu bersilsilah dan juga punya murid mursyid ya. Mursyid thariqah yang kamilul mukammil. Jadi sempurna dan menyempurnakan. Dalam mursyid itu ada 3. Ada yang mursyid biasa, ada yang mursyid kamil, ada yang mursyid kamilul mukammil. Mursyid biasa, contoh seperti saya nanyain kepada Ustaz Akmal, saya dari Darussalam contohnya, Ustaz Akmal ke Sabah Malaysia itu jalannya kemana? Ustaz Akmal belum tahu Sabah Malaysia, tapi kata orang Sabah Malaysia itu dari Darussalam ke Sabi dulu, dari Sabi ke Rokah, di Rokah jalanlah
pulang kiri kanan seperti itu, ya kan? Itu kata Syekh Akmal itu apa namanya? Tetapi belum ke sana, belum pernah ke sini. Tapi dia tahu menurut orang seperti itu mursyid biasa. Tahu tapi belum sampai seperti itu. Ada yang kamil, dia sudah sampai pernah ke sini, ya kan? Sudah sampai ke sini. Saya ngeliat sedap mah ke Sabah Malaysia kemana? Kata sedap mah oh saya pernah ke sana. Ini jalan jam dari Sabi, dari Darwasa ke Sabi, dari Sabi ke Ro'ah. Nah di Ro'ah itu ada teman saya, ada teman saya. Nanti antum tunggu di sana, nanti yang mau mengantarkan atau ada orang sapa di sini tuh. Nanti mengantarkan di sini. Itu Kamil. Itu Kak Kamil. Oh ternyata lah saya berangkat ke Sabi. Ternyata sama juga ke Ro'ah. Ternyata bertemu dengan yang tadi. Tapi ketika ketemu tadi, kata si AA-nya, kata yang menghantarkan saya mau sambil apa namanya, mau beli dulu sayuran karena mau buka puasa. Boleh ikut dulu nggak? Gitu kan? Atau ikut dulu yuk, mau jalan-jalan dulu. Jadi sampainya ke sini sampai tidak sampai, tetapi agak telat. Pas ke sini udah beres, sebenarnya saya mau ngajarin adik minta sudur, tapi pas ke sini udah jam 5, sebenarnya kayak gitu. Sampai tapi agak telat. Ada yang memang mursyid itu kamil mukamil. Kata saya sedap mal. Kita tahu Sabah Malaysia nggak? Tahu saya. Tahu tempatnya di mana? Tempatnya di sini yang saya sebutkan. Tapi kesananya pakai apa? Kata saya. Udah pakai motor aja. Motor siapa? Ini nih motornya. Atau pakai mobil? Mana motornya? Mobilnya. Ini nih mobilnya. Tadi saya pakai motor ya. Pakai motor. Pakai motor. Terus pakai mas siapa? Ayo sama saya. Kata Ustaz Akmal ini. Diantarin sama Ustaz Akmal, saya ngantuk di jalan itu, sekarang ngantuk capek sekali. Udah saya tidur. Gak terasa, oh udah lagi di sini. Udah di Sabah atau Ustaz Akmal tuh, bangun deh, ya bangun. Udah di zaman, kok cepat sekali. Itu yang kami mukamil pakai media yang punya Masyai, punya Syekh. Saya pakai media yang punya Akmal yang saya tanyain, ya kan? Dibawa langsung oleh Akmal ke tempatnya itu. Itu kamu mukamil. Dan gurunda Syekh Ahmad Shahibul Wafat Al-Arifin ini termasuk guru mursyid yang kamil mukamil. Salah satu di dalam hadis itu, kalau mau menetapkan seorang guru bahwasanya itu memang baik untuk dipelajari, itu ada tansis. Tahu tansis itu? Tansis itu adalah menurut kata para ulama bahwa tanah ulama alaihi. Jadi pujian ulama, ulama besar menetapkan bahwa dia itu guru mursyid. Kalau seorang Ahmad Syekh Bapak Arifin banyak kali yang menetapkan bahwa beliau itu mursyid kamil mukamil. Dan bukan orang-orang aja biasa seperti itu. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Famasyikum at-tariqatu ila Allah ta'ala wal adilla alaihi wal baqatu ilaihi. Itu ya. Jadi syekh itu adalah jalan. Tadi saya sebutkan. Syekh itu adalah jalan menuju Allah Ta'ala dan petunjuk alaihi. Petunjuk menuju Allah. Saya tak akan sampai ke WC itu ya kan, tanpa ada yang menunjuki sebelumnya. Jangan ke WC di mana? Itu ada yang menunjuki. Nah, Syekh itu petunjuk tadi. Saya sampai ke sini, beliau yang menunjuki. Itu. Tak ada petunjuk, tak mungkin kita bisa sampai. Maka Syekh dulu berburu dulu. Ya kan, alhamdulillah. Wal babul ladzi yadkhulu minhu ilaihi, gerbang pintu yang kita bisa masuk kepada Allah itu gerbangnya siapa? Masyayikh. Gerbang menuju Allah paling besar itu siapa? Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak sampai kita kepada baginda Rasul, ya kan? Maka bersilsilahnya itulah yang bisa menyampaikan kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini disebutkan fala budda li kulli muridin lillahi azza wa jalla min syaikhin. Maka mesti, maka lazim, maka harus, maka wajib bagi orang yang pengen berangkat menuju Allah itu mempunyai seorang guru, itu mempunyai seorang. Oh, ini dalam ilmu thariqah, dalam ilmu thariqah. Di dalam ilmu matematika pun harus ada guru.
ilmu pengetahuan IPA, ilmu keduniaan harus ada guru. 1+1=2. Itu saya berkata, saya tahu daripada guru. Itu perkara biasa, perkara kecil. Apalagi perkara besar. Itu harus ada guru. Tak bisa kita sampai kepada Allah tanpa seorang pembimbing. Guru itu yang membimbing. Bimbing roh kita, bimbing pikiran kita, bimbing jalan kita. Itu siapa? Guru. Itu guru. Orang baca, makanya kata Imam Syafi'i itu kan, siapa yang membaca buku, ya kan, tanpa berjajar kepada guru itu ghairul ahkam, dia akan berubah hukum. Ini harusnya wajib, ini harusnya sunnah, ini harusnya pakar, ini harusnya seperti itu. Ghairul ahkam dia, ya kan? Kalau tanpa, apalagi ini di dalam thariqah kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Tentu nafsu setan, nafsu syaitaniah kita itu tak bisa dilepas. Itu tak bisa dilepas. Makanya di dalam tasawuf ada mujahadatun nafsi. Siapa yang melatih mujahadatun nafsi itu siapa? Itu guru. Itu. Oh, bangun tidur itu sudah terkumpul semua nafsu-nafsu itu. Kata para ulama, an-nafsu in lam yashghulha bil haqq syaghalatha bil batil. Nafsu itu kalau kau tak disibukkan dengan sesuatu yang benar, sesuatu yang hak, maka bakal disibukkan kau dengan nafsu itu sesuatu yang batil. Itu bangun tidur tidur kembali, nafsu kita terus. Siapa yang bisa menerapi? Siapa yang bisa menggambar atau mengentaskan atau mengatur ini? Itu guru. Itu harus berguru. Itu guru. Kata guru, setelah ini itu harus ini, setelah ini harus ini, setelah itu harus ini. Ini guru ini yang guru mursyid kita ini yang mengajarkan sesuatu ilmiahnya adalah ini. Seperti itu. Dengan sangat gurunya jelaskan lagi kepada muridnya jelaskan lagi kepada muridnya. Kami mungkin sama juga berguru itu menyampaikan dari Kiai Haji sama juga murid daripada Kiai Zain Abidin Rasul Asyam. Kiai Zain langsung kepada Ahmad Syekh Muhammad Arifin seperti itu. Fayajuz ayastafiyallah wa harus punya murid, ya kan? Alama bayyana sesuai dengan apa yang telah dijelaskan. Mungkin kemarin sudah dijelaskan. Siapa? Saya murid mursyid itu seperti apa? Seperti itu. Nah, harus punya mursyid. Yang kecuali yang tidak, ya kan? Semua orang itu harus punya mursyid, punya guru seperti itu. Tetapi ada pengecualian yang mungkin tak perlu punya mursyid. Tapi itu nuzur sangat jarang sekali. Itu kan jarang sekali nanti itu hanya para anbiya dan juga para aulia yang istafallahu ta'ala. Apa kata Al-Quran di dalam kata Allah dalam Al-Quran? Innallaha yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Jadi bisa sampai kepada Allah, bisa ma'rifat kepada Allah itu jalannya dua. Ada yang memang yajtabi ilaihi man yasha. Allah itu ijtibah, Allah itu memilih. Allah pilih langsung. Ada memang seperti itu. Ada tapi nadiran. Tetapi jarang sekali. Ya kan? Jarang sekali. Kalau kita menunggu pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah memilih kita? Contohnya, kita setiap hari maksiat, ya kan? Gitu maka wa yahdi ilaihi man yunib. Allah juga bisa disitu memberikan kita kepada orang yang inabah. Inabah itu apa? Bitariqat iktisab. Daripada berjalan dulu iktisab melalui seorang guru, ya kan? Amalkan thariqah-thariqahnya, amalan-amalannya, terus istiqomah, ya kan? Seperti itu, dan mengikuti apa-apa yang disebutkan ataupun apa-apa yang diiklankan oleh masyayikh, oleh guru-guru seperti itu. Maka itu juga astagfirullah abdan min ibadihi. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memilih daripada hamba-Nya langsung untuk bermakrifat kepada Allah. Fayatawalla tarbiyatahu wa harasatahu an syaitan. Maka Allah yang memegang alih, ya kan, atau mengurus
pendidikannya dia. Ada yang seperti itu. Wa harasatahu, dan menjaga dia an syaitan, daripada godaan syaitan. Wa halajin nafsi wal hawa, dan dari noda-noda nafsu dan hawa. Seperti siapa? Ka Ibrahim an-Nabiyya, seperti Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu para nabi itu semuanya istofa, Allah yang memilih. Tak bisa kita bekerja atau beramal supaya kita jadi nabi, tak bisa. Tak bisa. Tapi itu adalah bukan di thariqat iktisab, tetapi di thariqat istofa, Allah yang memilih langsung. Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala alamin. Ya. Wa Uwais Al-Qarni, begitu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu seorang wali. Usia 7 tahun beliau sudah menjadi seorang wali. Itu Uwais Al-Qarni. Siapa yang memilih? Allah yang memilih langsung sampai kepada Allah. Minal awliya, daripada awliya, wa ghairihim rahimahullah, dan selain daripada itu. Aqul Syaikhul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz, itu jadi walinya, merasa jadi wali usia berapa? Usia 10 tahun. Ketika masih kecil itu, Syaikhul Al-Qadir mungkin di sini, beliau yang mengungkapkan itu. Dulu ketika kecil, beliau itu mau keluar daripada rumah. Beliau melihat para malaikat itu salam kepada beliau, sehingga beliau di situ masih kecil ya, tapi di situ beliau kok bisa seperti itu. Itu kata beliau, itu alamat kewalian beliau dari kecil. Itu sudah muncul, ya kan? Itu semuanya ada yang istofa, ada yang ijtaba. Jadi ada yang iktisab, ada yang ijtaba. Allah langsung memilih, ada juga kita harus mempersuruhkan untuk dipilih. Fala yumkinu illa anna bayyana ma huwa aqla. Tidak diingkari bahwa memang ada yang tanpa kita beriktisab, tanpa berthariqah, tanpa bermursyid. Tidak diingkari. Cuma itu sedikit sekali. Tapi yang kita sebutkan illa anna bayyana ma huwa aqla. Yang kita sebutkan itu adalah yang mayoritas. Ya, yang mayoritas wal aktsar, dan banyak, wal aslam, dan lebih selamat, wal ahsan, itu lebih baik. Ya kan, semua kita itu seperti itu ya. Mudah-mudahan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pun kama ta'allama as-sahabatu radhiyallahu anhum minhu sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sahabat itu belajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tak akan sampai kecuali adanya Nabi besar Muhammad SAW. Tak akan ada sahabat. Tak akan ada sahabat kalau tak ada Nabi. Itu bisa sampainya sahabat kepada apa yang disampaikan oleh sahabat sekarang sebagai orang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW, generasi terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Itu kan, kalau ditimbang imannya para sahabat dengan imannya seluruh makhluk di muka bumi ini, tidak ada tidak ada bandingannya. Abu Bakar doang itu tidak ada bandingan imannya. Itu tak akan sampai kepada keimanan tersebut kalau tak ada Nabi besar Muhammad. Kita pun tak akan sampai kepada keimanan yang kuat, yang akan menyambung daripada sahabat itu, kecuali dengan siapa? Mursyid yang menyambungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah sahabat, ya kan, terus digenerasikan, diwariskan kepada siapa? Kepada tabi'in. Tabi'in tak bisa menjadi seorang tabi'in kecuali dia memang bertemu dengan sahabat. Ya kan? Begitupun atba'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, setelah tabi'ut tabi'in, tak bisa sekira seperti itu kecuali dengan adanya tabi'in. Imam Syafi'i tak akan menjadi seorang Syafi'i kecuali beliau ada gurunya, yaitu Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas tak mungkin seperti Imam Malik bin Anas, kecuali ada Imam Nafi'. Imam Nafi' tak mungkin bisa seperti Imam Nafi', kecuali ada Ibnu Umar. Ibnu Umar cuma tak mungkin seperti hadis, muhadis dan lain sebagainya, kecuali ada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nazalat al-awliya as-siddiqun wal abdal kadzalik. Begitupun, ya kan, berlangsungnya para wali, siddiqin, ya
Dan abdal itu semuanya menyambung, semuanya bersambung kepada gurunya, kepada mursyid-mursyidnya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ya Allah ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, ya Allah. Apa yang jalan yang lurus itu? Di dalam surat Al-Maidah itu adalah shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, tentu syuhada, tentu sholihin, tentu semuanya itu kecuali Nabi ya, itu min tariqi guru, seperti itu, min tariqi guru, seperti itu. Kenapa? Ini juga siapa? Beliau Syekh Ahmad Sallallahu Alaihi Wasallam itu guru juga. Siapa namanya? Apa sepupu? Apa sepupu? Itu semua menyambungkan seperti itu. Kadzalika min bainal ustadz wa tirmidzi ka Hasan al-Basri wa tirmidzi udah. Begitupun mursyid, daripada mursyid menyambungkan antara mursyid ke mursyid, guru ke murid, seperti Hasan al-Basri punya murid disambungkan kepada Utsbah al-Ghulam. Begitupun Salis Saqati, Imam Salis Saqati kepada anaknya dan kepada keponakannya. Wa ulati wa bi akhihi Abdul Qasim al-Junaidi al-Baghdadi. Itu Abdul Qasim al-Junaidi al-Baghdadi. Di mana ini beliau menjadi seorang sufi besar, Syekh Junaid al-Baghdadi. Itu guru, ada gurunya, yaitu Imam Salis Saqati. Wa ghairihi mimma yadullu banyak sekali kalau disebutkan. Banyak sekali kalau disebutkan. Semuanya itu bersambung. Semuanya bersambung. Nah, itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Selanjutnya, fama min nabiyyin illa walahu sahibun yahtadi bihuda. Tak ada seorang nabi ya, kalau misalkan lihat di ilmu balaghah, lihat di ilmu balaghah itu kalau ada istisna sebelumnya itu ada nafi, itu bimakna al-hasar, bimakna al-hasar. Seperti wama Muhammadun illa rasul, itu bimakna al-hasar. Al-hasar itu apa? Al-hasar itu hanya, jadi mengikhtisar hanya seperti itu. Wama Muhammadun, tidak ada sama sekali engkau diutus rasul, engkau rasul illa rasul, kecuali rasul. Di sini pama min nabi, tidak ada satu pun nabi, ya kan? Illa walahu sahibun, kecuali di situ ada sahib. Sahib itu banyak maknanya. Ada teman, ada istri, ada sahib. Maksud sahib di sini adalah murid. Tak ada satu nabi pun kecuali di situ ada punya murid beliau, punya murid beliau. Untuk apa murid tersebut itu? Ia tadi bihuda, yang bisa mengambil petunjuk dengan petunjuknya, agar wayaqif athamu, dan bisa mengikuti jejak langkahnya, agar wayantahilu madhabahu, dan bisa mengikut kepada madhabnya, wayahdi hudahu, dan bisa memberikan hidayah dengan hidayahnya. Tsumma yakhlufu, kemudian menggantikan makanahu, makan tempatnya atau makanannya, apa namanya, tempatnya ataupun martabatnya, tempatnya, wa yaqumu maqamuhu, dan berduduk berikat di tempatnya, seperti itu. Seperti kan Nabi besar Muhammad SAW, itu siapa yang menggantikan beliau? Ada namanya Khulafaul Ar-Rasyidin. Itu menyambung daripada baginda Nabi SAW. Itu penyambung juga, ya kan? Maka di sini juga di dalam thariqah itu sama juga. Karena manusia pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia pasti akan mati. Fokus bil ilmi ta'ish hayatan abada. Tapi fokus bil ilmi, berbahagia atau bergagalan dengan ilmu kau akan hidup selamanya. Nah, para mursyid ini memang secara jasa itu sudah wafat, seperti itu, ya kan? Tetapi keilmuan dan ruhnya itu tak boleh wafat, tak akan wafat, ya kan? Tak akan wafat. Nah, itu yang bisa menyambungkan nanti itu adalah seorang murid. Salah satunya adalah seorang murid. Nah, sampai kita kepada kita semuanya. Sampai ke sini dari aku, dari B, sampai ke kita semuanya, seperti itu ya.
Wa qala Allah ta'ala innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un wa may yatawallallah. Sesungguhnya penolong kamu adalah Allah dan Rasulnya dan orang beriman yang mengerjakan sholat, menegakkan sholat dan mengumpulkan zakat, memberikan zakat, dan mereka itu semuanya taat. Raki'un. Wa may yatawallallah, siapa yang menjadikan penolongnya Allah dan Rasulnya, walladzina amanu, dan orang-orang beriman, fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya pengikut Allah ataupun kelompok Allah, maksudnya pengikut ya, semuanya itu adalah yang menang, ghalibun, yang menang. Jadi apa namanya, penolong itu ya, penolong kita itu adalah Allah dan Rasulnya, ya kan? Kemudian orang beriman, ya kan? Dan salah satu orang beriman di sini yang dimaksud mungkin secara khusus kita adalah guru mursyid. Nah, gitu. Guru mursyid pasti beriman secara syariat dan secara hakikat. Karena tak mungkin guru mursyid itu dia secara hakikat saja, tanpa dia bersyariat. Tentu sholatnya mantap, tentu zakatnya mantap, tentu puasanya mantap, tentu ilmu amal zahir semua mantap. Ya kan? Karena kalau tak seperti itu tak mungkin bisa sampai kepada hakikat. Nanti hakikat yang zindik nantinya maksudnya. Ya kan? Dia zikir tapi tak sholat, itu zindik. Seperti itu kan? Apa kata Imam Malik? Man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tasawwafa. Wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf fatafassaq. Wa man yatafaqqah wa yatasawwaf faqad tahaqqaq. Tak bersasawuf tanpa fikih itu pentas zindik, ya kan? Kita berfikih sholat tapi lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalai jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu fasik, kan? Gabung dua-duanya paket tahakkuk, kedua-duanya sudah mantap, gitu kan? Sudah mantap. Dan ini guru kita itu mantap seperti itu ya. Nah, yang penolong itu Allah, Rasul, dan juga orang yang beriman. Bil khusus di sini adalah manusia. Seperti itu. Qala Allah Ta'ala wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana. Tidaklah daripada harta-harta, tidaklah daripada anak-anak kita, cucu-cucu kita yang bisa mendekatkan kepadaku, menjadi penyambung kepadaku, kecuali yang amanah, beriman. Ini penting. Wa amila shalihan, dan amal soleh. Faulaika lahum jazaa'u dha'fi bima 'amilu wa fil ghurbat amin. Tentu kita, guru mursyid kita beriman, betul apa betul? Tentu beramal soleh, kita berzikir, kita membaca Al-Quran, kita mengamalkan semuanya. Bahkan kita terus mengurusi qalbu kita. Kalbu kita, bagaimana sabar itu, bagaimana syukur itu, bagaimana menghadirkan Allah Subhanahu Wa Taala di setiap nafas kita. Ittaqillah haitsu ma kunta, bagaimana mengerahkan ittaqillah itu, bertakwa dimanapun kalian berada, bagaimana mempraktekkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kita di mana-mana, bersama kita. Pengetahuan Allah ketika mau bermaksiat tak bisa kita bermaksiat. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan hati kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin terpeleset mungkin, tetapi untuk israr itu apa? Terus israr, ya kan? Tak mungkin. Itu didapatkan salah satunya adalah dengan ini, seperti itu. Kan? Man amana iman wa amila shalihan. Nanti mereka akan mendapatkan jasa udha'fi yang berlipat ganda. Nanti bakal di gurufat itu surga ya. Seperti kasur-kasur seperti itu ya. Nanti di akhirat yang malah ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ajiba rabbuna min qaumin yuqaduna ila jannati bisalasih. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat takjub, sangat sangat takjub, sangat mengistimewakan,
Siapa yang diserahkan kepada orang kaum, sebuah kaum yang mereka digiring nanti ke surga itu dalam silsilah, digiring mereka ke surga sekelompok seperti disebutkan dalam Al-Quran. Masuk surga dengan zumaro. Ada yang lupa saya. Ladina Allah saya turun jannata zumaro. Semuanya berkelompokan seperti itu ya. Mudah-mudahan kita dapat, karena yang mendapat memberikan syafaat itu salah satunya yang disebutkan oleh para ulama al-anbiya, al-awliya, wasyuhada. Ada 3 tersebut, dan salah satu wali ini adalah guru kita, gurunya kita itu menurut kita Pak Wali semua ya. Dan mudah-mudahan kita juga nanti masuk surga ya, diberikan salah satu syafaat daripada mereka ya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Seperti itu ya. Masuk surga kita mudah-mudahan. Kama afrah tahum fid dunya afrah tahum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana Engkau gembirakan kami di dunia, ya Allah, gembirakanlah juga kami di akhirat bersama-sama. Seperti itu. Jadi berangkat sama-sama, masuk surga pun sama-sama. Alaikum bil jamaah. Semuanya kita harus berjamaah. Karena setan mengangkat itu orang yang sedikit, ataupun itu namanya serigala itu mengangkat domba yang satu ya kan. Kalau berumur domba banyak, takut dia. Begitu pun gini kita, la itu kalau bersama-sama tak ada ruang kita untuk ngobrol, tak ada ruang kita malu kita ngobrol ini, tak ada ruang untuk tak khusyuk. Ya kan? Itu bersama-sama. Sholat jamaah 27 derajat bersama-sama. Nah, satu orang cuma satu. Itu pun kalau syarat rukun ada sebagainya. Maka di sini belum terakhir. Qala Syekh Abdul Jilani bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib ala insan talabul hayati kullu ukhrawiyya min ahli tarkin fi dunya qabla fawti bil waqti. Aduh. Jadi karena Syekh Abdul Jilani di sini wajib hukumnya. Mungkin maksudnya wajib yang harusan seperti itu ya. Kepada seorang muslim, seorang insan untuk mencari kehidupan qalbu ukhrawiyya, ya kan? Kehidupan qalbu ukhrawiyya wajib kepada kita atas Syekh Abdul Jilani untuk kehidupan ini. Dari mana kita bisa ngambil ini? Min ahli tanqid fi dunya, daripada ahli tanqid fi dunya. Meskipun derajat kita seorang ulama, ya, derajat kita seorang ulama, mencari mursyid ruh itu penting. Mencari mursyid ruh itu wajib. Ulama itu karena tak mungkin bisa seperti itu ya. Banyak ulama itu ulama zahir, ulama fikih saja, ulama ilmu mantik, alat, qawaid dan sebagainya. Teman-teman kalau misalkan ya belajar gitu ya, tanpa diiringi tasawuf, itu panas. Seakan-akan kok kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kita masuk kepada man izdada ilman wa lam yazdad hudan, la yazdad illa Allah. Kita itu terus belajar, tapi merasa kita kok orang jauh gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang kita debat terus. Ini salah, kau salah, ini harusnya gini. Ini salah, harusnya gitu. Ini salah, terus berpikir seperti itu. Tapi harus juga diiringi dengan tasawuf ini. Meskipun kita ulama besar contoh, akan contoh, apalagi yang bukan ulama. Jadi harus mencari mursyid di dalam roh kita yang bisa membimbing. Filmnya kau berbahagia sebelum kau wafat, sebelum habis waktu, carilah. Pak ingat dunia masyarakat akhir, karena dunia ini adalah sebagai ladang untuk akhirat. Gimana nih caranya saya untuk menanam ini? Salah satunya untuk menanam ruh jihad, ruh beramal, ruh untuk sampai kepada Allah. Itu apa? Ini guru, inilah thariqah. Kan? Karena penyampai kita bisa menanam, kita terus menanam. Kalau sampai kita masuk thariqah ini dengan sebenar-benarnya, kan nanti langsung makom, ada namanya makom raqabah.
Anta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Belajar itu mantap, sholat itu sudah dirasakan. Bukan hanya kewajiban sholat, dia sudah merasakan kader seperti itu. Maka di sini paman latihan surat itu dalam masuk berakar. Kalau tak nanam kau di dunia, kau tak mungkin bisa menanam. Apa? Membuah. Ya, tak mungkin. Saya pun tak mungkin, ya kan? Bisa membeli cabai di sana di pasar. Kalau di pasar itu nggak ada yang nanam, tak mungkin saya pakai bahasa ini. Ya kan? Kalau tak ada orang yang menjahitnya, kalau yang menanam untuk menjahit maksudnya, kita mungkin. Kita berusaha pada akhirat. Ya Allah, mana amalku? Kata malaikat bingung, kau amal apa di dunia? Itu. Maka irji'u illa alaikum fa'allimuhum ala talqina dzikri lil ba'd ala talqina dzikri li ba'd ahli dunya min darul manasib wal ashraf wal makasib. Sudah setelah ini kata beliau untuk ngajak. Baliklah kepada keluarga, baliklah kepada teman-teman. Informasikan kepada mereka, alimu, belajarkan kepada mereka bahwa talqin dzikir untuk sebagian ahli dunia. Siapa salah satu ahli dunia itu? Mendawil manasib, orang yang punya mansib atau jabatan, orang jabatan, para pejabat, kan? Wal asraf, orang yang punya kehormatan dunia maksudnya. Wal magasib, orang yang bekerja, kan? Profesi yang bekerja di mana penting ya ini. Harus diamankan kepada mereka untuk sama juga bertalqin tariqah. Yang ini sabitun minas salaf. Ini telah ditetapkan dari salaf, mujtahidin dan para mujtahidin. At-turuki mujtahid tariqah ala tariqit tabarruk, untuk mengambil hanya sebatas tabarruk, kan? Wal mahsubiyah, dan pengen dianggap menjadi seorang murid. Enggak apa-apa. Orang-orang saya mau menjadi petani. Oh, saya mau pedagang. Oh, saya mau pejabat. Oh, saya mau ulama contohnya. Maka ambillah tariqah ini. Ambillah tariqah ini, talqinlah. Tapi liwajib tabaruk saja. Untuk tabaruk saja, ngambil barokah. Paling tidak mereka terketuk hatinya untuk bisa berzikir kepada Allah. Paling tidak mereka melihat orang zikir kepada Allah, dia malu, tak bisa berzikir. Paling tidak itu. Dan bukan pasti dapat tabaruk pasti. Dan juga dapat niatnya diakomodir oleh guru. Kalau diakomodir oleh guru, siapa ada di dalam Sirul Asrar di Syekh Abdul Qadir Jilani bertasawuf dan benar-benar manakim beliau. Siapa yang duduk di majlisnya beliau, meskipun tak bawa pulpen, tak bawa, maka itu sudah diaku menjadi murid. Banyak dalam manakim beliau. Tapi la biiradati suluk wa tarbiyah, bukan untuk suluk, bukan untuk berjalan secara maksimalitas, bukan. Dan juga bukan untuk tarbiyah, untuk pendidikan secara totalitas, bukan. Tidak apa-apa, seperti itu. Qabla tarkib dunya wal manasib wa tafsirihim fil malabis wal mafarsatan, sebelum mereka itu meninggalkan dunia dan jabatan dan juga megahan, pakai kasur dalam sujud mukhalafati dengan digunakan dengan mukhalafah. Jadi sebelum mereka itu menggunakan baju mereka, terus juga mansib mereka, jabatan mereka, mobil mereka, sebelum mereka lakukan untuk mukhalafah syariah, maka masuklah talqin dzikir. Ambillah guru tariqahnya, meskipun siapa gitu kan, apalagi kita. Bayakun talqin dzikir pada ahli ilmu masuk asal makasih basana wal malaiku. Sana'i ditambahin, sana'i di satu industri, wal malah pelaut, bertujar, pedagang, warai, pengembala, wal qurra, orang-orang kampung, ala tariq kita baru. Tariq kita baru saja. Itu satu. Tariq kita baru satu kan, orang mansib itu. Yang kedua apa? Tardil ghaflah, untuk menghilangkan kelalaian, ya kan? Daripada qalbu al-qasi, daripada hati yang keras. Ya. Itu juga zikir. Seperti itu, ambillah. Kalau misalkan mereka itu tak kenal, tak disentuh oleh para ulama, mungkin apa kata di dalam Al-Quran itu?
lahum qulubun la yafqahuna biha walau a'yunun la yubsiruna biha walau adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Manusia laulal ulama lakana nasu kal bahari. Kalau tak ada ulama, tak ilmunya para ulama, suruh-suruhnya para mursyid, kalau manusia itu tak ada bedanya seperti binatang. Suruh sini, suruh situ, saya yang paling besar, saya yang paling itu, saya, semuanya aku saya. Setelah muncul nafsu bahimiyahnya, yang penting kuat itu yang dapat. Nah itu. Tapi kalau ada ulama, ada para mursyid, tertutup tawadhu. Ini semuanya milik Allah. Tadi sebutkan amwal, walaunan, fitnah, dan sebagainya. Maka di sini pentingnya tordul ubah, kemudian takfir dzunub, ya kan, juga menghapus dosa-dosa, wa takhallus minal balaya, dan juga dibersihkan atau dijauhkan daripada bencana, wan najat minal arwahil makarih, selamat daripada banyak-banyak makarih, ya kan, bahaya ataupun sesuatu yang tidak suka oleh kita, wasu iban dan kejelekan dan godok, ya kan, dan sampai hatta yang sokila, sampai bersih. Sampai bersih. Fayahsa'u yunibu ila dzalik, maka mereka tertutup muncul rasa khusyuk di pada mereka dan mereka pengen inabah, pengen bertobat. Mungkin setelah mereka itu melakukan maksiat, setidaknya mereka sadar, oh ini jelek, oh ini jelek, maka saya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. 1000 kali tobat, 20.000 kali 1000 kali maksiat, 20.000 kali tobat, itu enggak apa-apa. 1000 kali dosa, 1000 kali maksiat, 1000 kali maksiat, 1000 kali tobat, itu enggak apa-apa. Daripada 1000 kali maksiat tak pernah tobat, atau hanya satu tobat. Itulah dari dilatih terus dari kecil kan, terus dilatih. Makanya salah satu ulama thariqah Imam Ibnu Athaillah. Imam Ibnu Athaillah itu menampung thariqah Syadziliyah yang ketiga. Pertamanya Ibnu Syadzili, yang keduanya Imam Abu Abbas Al-Mursi, yang ketiganya siapa? Ini Imam Ibnu Athaillah sekarang. Pas di awal hikamnya min alamat i'timad ala amal mansur raja inda wujud di salah satu daripada ciri orang itu i'timad kepada amal, sandar kepada amalnya ketika bermaksiat itu apa? Dia berputus asa. Ya berarti ketika kau berputus asa, di situ berarti kau hanya i'timad kepada amal, bukan kepada zat yang kau diberikan untuk beramal, bukan kepada Allah. Kalau kau beriktimat kepada Allah, mau bermaksiat, tak bermaksiat, rojak kepada Allah, tak putus-putus. Itu tak lahir kecuali ulama tasawuf, ulama al-turuq, ulama mursyid. Zakati. Sejak betarokok kita dari jika taubat, ini dia itu bisa meningkat pada taubat, fama begitu seterusnya. Kan? Oh, sebentar lagi. Walisarika Syekh nafsahu al-amar al-abitah ditadrib, dan juga berupaya si Syekh masyayikh itu dirinya untuk menghilangkan amarah al-abiyah, amarah nafsu amarah yang memerintahkan terhadap penolakan kepada kebaikan. Al-abiyah, abiyah itu daripada abah. Ditadribi dengan latihan atau dengan kelembutan. Si Syekh masyayikh tersebut adalah menghilangkan amarah, bukan hilangkan, melencengkan daripada nafsu amarahnya seorang murid, ya kan? Di situ dengan dilatih dan juga dengan kelembutan. Wal tautin li alla tanfiru wa tambil wa tika, supaya seorang murid itu tidak lari daripada seorang mursyid itu, ya, dan juga tidak bosan dan juga tidak berputus asa. Wa tai'as minal islah wa qadr raja, dan tidak berputus asa dari kebaikan dan memutus kepada pengharapan. Fatusiru 'alal ma'asi amrun hasan wa min siyasat al-irsyad, maka bersikeras dalam maksiat dihilangkan daripada itu baik seperti itu. Itu dari siasat kemursyidaan. Jadi kenapa mursyid ini terkadang tidak memperatkan kepada kita, tidak memperatkan terkadang, ya kan? Tak langsung kau itu harus menghilangkan, atau kalau kau mau jadi murid saya, contoh, ya kan? Kalau kau mau
jadi murid saya, kata seorang murid itu, kau harus meninggalkan maksiat semuanya. Langsung kabur lah dia. Tak bisa. Kalau kamu berzikir ke saya, mutalkin guru ke saya contohnya, kau harus mengamalkan ini semua nih. Kabur orang. Tapi siasat mursyid itu lembut. Ya kan? So, meskipun kau bermaksiat, sikit-sikitlah pangkas kemaksiatan tersebut, sikit-sikit lanjut. Kalau kau belum bisa, ya kan? Tapi sikit-sikit sambil itu lembut dengan lembut, ya, supaya tidak kabur langsung. Itu siasat. Sepuluh harusnya itu semuanya. Walau qala lakum min awalil amri utruk wa khruj min kulli mawalim wasahih taubat wa ilha. Ya kan? Kalau dikatakan dari awal pertama kali bertemu dengan seorang muslim, tinggalkanlah semuanya. Tinggalkanlah kemaksiatan semuanya. Wa khruj min kulli mawalim, semua yang dari negara itu keluar. Wasahih taubat, benar taubat. Harus taubat dan nasuha. Kalau enggak kamu bertaubat dan nasuha, sekali campakan enggak ataupun saya nggak akui, saya nggak akui kalau saya jadi sahabat saya, nggak seperti itu soalnya. Tenang, siapapun orang yang bermaksiat, siapapun orang yang pengen inabah kepada Allah, ahlan kesini, itu soal. Walaupun kalau misalkan dengan tidak demikian, dengan kelembutan, Fala ulaikum dzikra wala yakunu laka qabul tetap al-hidayah, maka tidak akan bisa ditalkinkan sebuah zikir kepada mereka dan tidak akan mungkin bisa diterima menjadi sebuah pintu hidayah untuk mereka. Tak bisa. Lana qaul istis'ab kullu dzalika, maka mereka akan lari karena dari istis'ab, karena susah sekali kullu dzalika semuanya itu. Wa yahrumu tilkal fa'idah, dan juga haram pindah tersebut. Wa rubbama yasiru ila al-haddil yasir. Terkadang pasti malah sampai kepada keputusasaan. Kenapa ya saya itu kemaksiatan itu karakternya seperti ini banyak sekali. Kenapa ya? Apakah Allah Subhanahu Wa Taala mesti bukan seperti itu? Bakal seperti itu. Makanya ada dalam targhib dan tarhib, harus nyambung antara targhib dan tarhib. Targhib roja, tarhib khaufnya. Antara roja dan khauf itu harus seimbang. Oh, kau pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia dapat, maka dia beramal. Orang yang terus bermaksiat, jangan bermaksiat terus. Innallaha syadidul iqab. Itu namanya tarhib. Sama-sama. Itulah seorang mursyid itu. Tahu dia ahwalnya seseorang. Dan dia itu merangkul, bukan memukul. Merangkul. Bukan memaksa. Seperti kalau Syaikhul Qadir wahai siasah mawruthah min fa'il Rasul, ini semua siasah itu diwariskan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'al asyraf, bagi orang yang terhormat, beruasa, pemimpin dan kubar, orang-orang pembesar, itu dengan lembut sebenarnya. Kalau dikerasan malah ajak perang nanti. Qala Syaikhul Qadir jadani idza ja'akumul fakir fala tabduhu bil ilmi. Orang fakir maksudnya pakar ilmu, ya. Datang kepada kalian, jangan dimulai pembicaraan itu dengan ilmu. Tapi tabduhu birrifqi, tetapi mulailah dengan kelembutan. Orang bodoh gitu, kalau langsung di depan malah dia yang ingkar, dia yang kabur ya. Tapi orang bodoh itu gerif dengan lembut, seperti ini, diajak ngopi dulu ya kan. Diajak ngerokok dulu, apa dulu, main-main dulu, sedikit-sedikit lah. Lalu balik dia, pasti dia akan menerima. Ya, fa'inal ilma yuhishu. Karena kalau langsung ilmu yang disebutkan kepada dia, maka akan gelisah dia, akan gelisah. Warifqa yuhdisu, dan kalau kelembutan itu yuhdisu, menenangkannya. Allah Taala wa ila sabila rabbika fil hikmah wal mu'afah ala hasanah. Di sini juga ada syarat-syarat dalam berdakwah, kan harus berhikmah. Mau Allah hasanah wajadilhum billatihi ahsan, seperti yang disebutkan. Qala Allah Ta'ala fa bima rahmatin min Allah linta lahum. Kalau tidak disebabkan karena rahmat, kasih sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada Allah yang diberikan kepada baginda Rasul itu, ya kan? Linta lahum, bersikap lembut kepada mereka. Walaupun tafadhal, kalau bersikap keras Rasul, walidul qalbi, berhati kasar Rasul, dan fadhur bil hawli, pasti sahabat, pasti mereka menjauh daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
fa'fu anhum, maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, dan minta ampunlah untuk mereka, wasyawirhum, dan bermusyawarahlah mereka fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Seperti itu ya. Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Walillahi alhamdu wa ma taufiqi illa billah. Qad tamma hadzal majmu' al-muslim bi tahsibun. Di sini terakhir penutup juz pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Bila menangkapkan wa ma taufiqi illa billah. Semua taufik ini bisa menulis ini adalah kecuali taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya penutup tamma hadzal muslim tersebut. Dibayaran segala hukum jumi ahli kalam ulama kabar, ini semuanya terkumpul daripada ulama, ya kan, kalam-kalam ulama kibar. Ghafarallahu lahum wa'afu, Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka, mengampuni kita, dan kita mendapatkan kemanfaatan dengan berkah mereka, asal mereka, ulum mereka. Diceritakan karena namanya di sini mungkin itulah yang dapat sampaikan untuk pertemuan sekarang, tidak, mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas kita, dan juga mudah-mudahan bisa terus mengaitkan ruh kita kepada guru mursyid, dan juga guru-guru kita sampai kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga meningkatkan keilmuan kita, bahwasanya kita berthariqah itu bila ilmi, dengan ilmu dan dengan guru para ulama, dengan para ulama. Itu yang bisa kami sampaikan dan bisa kami bagikan untuk Billahi wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.